Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahmawati Afuda dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul proses lahirnya Pancasila dan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil apalagi kita sebagai kaum muda. Pancasila tidak terbentuk secara instan. Pancasila lahir melalui proses panjang yang syarat musyawarah, perdebatan, dan kompromi para tokoh bangsa menjelang kemerdekaan. Terdapat 3 tahap penting dalam proses tersebut, yaitu BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Tahap pertama adalah sidang BPUPK. BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang bertugas untuk menyusun rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, 3 tokoh telah menyampaikan usulannya, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Soekarno mengusulkan nama Pancasila untuk kelima dasar tersebut. Tanggal 1 Juni inilah yang kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Karena belum tercapai kesepakatan, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang biasa kita sebut sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi rumusan awal dasar negara dan mencerminkan kompromi politik antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Sila pertama saat itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini merupakan upaya mengakomodasi kepentingan berbagai golongan agar tetap bersatu. Tahap ketiga adalah sidang PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPK. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang tersebut terjadi perubahan penting, yaitu pada sila pertama yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Dari proses lahirnya Pancasila terdapat beberapa nilai yang sangat kuat. Yang pertama yaitu musyawarah mufakat. Para tokoh memiliki pendapat yang berbeda, tetapi tetap bermusyawarah tanpa pemaksaan kehendak. Ini mencerminkan sila keempat. Kedua, toleransi dan kesatuan. Perubahan sila pertama, Piagam Jakarta, adalah bukti nyata kompromi demi kepentingan bangsa. Ini terwujud pada sila pertama dan ketiga. Ketiga, keadilan dan kemanusiaan. Terlihat dari gagasan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, semangat kebangsaan dan yang menjadi pengikat seluruh perbedaan. Pelajaran terbesar dari peristiwa ini adalah bahwa perbedaan tidak harus menyebabkan perpecahan. Para pendiri bangsa memiliki latar belakang yang sangat beragam, tetapi mereka bersedia bermusyawarah dan mencari titik temu. Nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Pada era media sosial, perbedaan pendapat yang kecil dapat dengan mudah menimbulkan pertentangan. Padahal, para tokoh bangsa berdebat mengenai dasar negara namun tetap mengutamakan persatuan. Musyawarah dan toleransi dari peristiwa ini mengajarkan 3 hal. Yang pertama, mendengarkan terlebih dahulu sebelum menolak. Kedua, kompromi bukan berarti kekalahan. Ketiga, persatuan harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Apabila generasi muda dapat meneladani cara PPUPK, Panitia 9, dan PPKI dalam menyelesaikan perbedaan, maka kehidupan berbangsa akan lebih harmonis. Tantangan saat ini bukan lagi penjajahan, melainkan bagaimana tetap bersatu di tengah keberagaman. Semangat inilah yang melahirkan Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.